أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. Za dibaca panjang 2 harokat karena menjadi mad tabii, huruf mad tabiinya alif, karena sebelum alif ada baris fathah. Kemudian makhraj za itu berada di ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Iza, za hampir kayak digigit. Iza, dan zai sama di ujung lidah, akan tetapi ujung lidah dan ujung gigi seri bagian bawah. Za, jangan sampai keliru. Kebanyakan suka keliru antara huruf za dan za. Za kadang dibaca za, iza, bukan iza. Kalau iza itu zai, dan huruf za itu za. Iza, ujung lidah kita tempelkan ke ujung gigi bagian atas, ujung gigi seri bagian atas. Iza hampir kayak digigit. Kalau zai itu ujung lidah dan ujung gigi seri bagian bawah, akan tetapi jangan ditempelkan. Zai itu cukup mendekati aja ujung lidah kita, didekatkan ke ujung gigi seri bagian bawah. Zai, za. Jadi jangan ditempelkan. Iza, nah bisa dibedakan ya. Iza, zu, iza, zu. Kalau za itu, kalau dalam bahasa Indonesia hampir mirip-mirip seperti huruf Z. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Alif lam di sini namanya alif lam qamariyah karena lamnya terbaca. Hukum alif lam qamariyah itu idhar, jadi lamnya harus terbaca. Za dibaca panjang menjadi mad tabii, huruf mad tabiinya alif. Kemudian laha dibaca panjang 2 harokat sama jadi mad tabii. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Di sini kha berada di tenggorokan, makhrajnya di tenggorokan. Tenggorokan yang dekat ke pangkal lidah. Di awal-awal tenggorokan. Di awal tenggorokan. Nah seperti itu ya. Ngambilnya kita dari awal tenggorokan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ini huruf fa. Ini bukan huruf shin, akan tetapi huruf fa hampir sama dengan za. Makhrajnya berada di ujung lidah dan ujung gigi seri bagian atas. Fa. Jadi perbedaan dengan shin juga sama, ada titik 3-nya. Kalau shin itu anginnya menyebar. Shin. Ini fa, anginnya tidak terlalu boros karena makhrajnya juga ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas.
ashqolaha, jangan keliru, jangan dibaca ashqolaha. Kalau ashqolaha itu huruf shin. Kemudian ko dibaca panjang 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya alif karena sebelum alif ada baris fathah. Wa qolal insanu malaha. Di sini ada nun sukun bertemu dengan sin. Nun sukun bertemu dengan sin namanya ikhfa. Jadi cara bacanya harus dibaca samar dan dengung. Nun sukunnya harus disamarkan cara membacanya, kemudian didengungkan. Insanu. Wa qolal insanu malaha. Jadi jangan dibaca insanu, tapi insanu. Nah, seperti itu ya, namanya ikhfa alqi. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di sini ada tanwin dan bertemu dengan huruf ta. Namanya sama menjadi ikhfa dan cara bacanya harus disamarkan tanwinnya kemudian didengungkan. Yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tuhadditsu. Seperti itu ya. Kemudian di sini ba dibaca panjang 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Bi anna rabbaka awhalaha. Nun yang ditasydid namanya huruf gunnah. Huruf gunnah itu ada 2, mim dan nun yang ditasydid. Mim dan nun yang ditasydid. Kemudian cara membaca huruf gunnah itu harus ditekan dan ditahan 2 harokat. Bi anna. Seperti ya. Jadi ditahan dulu 2 harokat dari nunnya. Bi anna rabbaka. Nah, kalau ini ba jangan ditahan. Kalau ba ini bukan huruf gunnah. Cuman ini memakai tasydid jadi harus dihentakkan cara bacanya. Rabbaka. Rabbaka. Jangan rabbaka. Nah, jangan seperti itu, jadi harus dihentakkan. Rabbaka. Bi anna rabbaka awha. Ha dibaca panjang karena menjadi mad badal, panjang 2 harokat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Di sini ada tanwin menghadapi iya. Tanwin menghadapi iya namanya idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya tanwinnya dimasukkan ke huruf iya atau tanwinnya dihilangkan. Kemudian ditahan dulu, ditekan dan ditahan 2 harokat dari huruf idghamnya, yaitu dari huruf iyanya. Yauma idzi. Nah, seperti itu. Yauma idzi yasdurun nas. Yauma idzi yasdurun nas. Di sini ada alif lam yang menghadapi tasydid namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu hukumnya idgham. Jadi tidak dibaca alif lamnya. Ada penulisannya akan tetapi tidak dibaca. Menghadapi tasydid. Ciri-cirinya alif lam menghadapi tasydid itu alif lam syamsiyah.
untuk membedakan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah cukup dengan melihat setelah lam ada tasdid apa tidak. Kalau setelah lam ada tasdid, maka itu alif lam syamsiah. Dan apabila setelah lam tidak ada tasdid, maka itu namanya alif lam qamariyah. Itu cara singkatnya membedakan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Kalau untuk lebih jelasnya, kita harus menghafal huruf alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, dibaca panjang 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Kemudian di sini huruf shin. Nah, ini huruf shin, bukan huruf fa. Ini shin, suaranya itu anginnya menyebar. Ash, ta, ta. Liyurau a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Di sini nun sukun bertemu dengan ya, namanya idgham biguna. Famai, nah harus ditahan dulu 2 harokat dari huruf idghamnya. Famai ya'mal. Kemudian sini kok dibaca panjang 2 harokat karena menjadi mad tabi'i. Dzarratin, ada tanwin menghadapi kha. Tanwin menghadapi kha itu namanya idhar halqi. Jadi harus jelas dibaca tanwinnya. Dan di sini ada tanwin juga dan menghadapi ya. Berarti namanya idgham biguna. Tanwinnya dihilangkan langsung masuk kepada huruf iya. Idgham biguna itu cara membacanya harus ditekan dan ditahan 2 harokat dari huruf idghamnya. Khairoyyarah. Khairoyyarah. Nah, harus seperti itu ya. Dan hati-hati di sini dari lin. Nah, ini khoi, jangan dibaca khoi. Jangan khairo, tapi khoi. Khairo. Khairo, jangan khairo. Itu keliru ya kalau khairo. Khairoyyarah. Khairoyyarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan di sini ada tanwin menghadapi shin, namanya ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 dan dikumpulkan di lafad sifdasana kamjada syakhsin qad sama dum taiban jid fi tuqadolima, seperti yang dijelaskan dalam kitab Fathul Apal. Nah, salah satunya yaitu shin besar ini yang ada titik 3-nya. Nah, cara bacanya harus disamarkan tanwinnya dan didengungkan. Dzarratin syarra. Seperti itu cara membaca ikhfa. Dan sini tanwin menghadapi ya menjadi idgham biguna. Cara bacanya harus didengungkan dan ditahan 2 harokat dari huruf idghamnya. Wallahu a'lam bishawab.